Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahaluha al-qalbu, tempatnya adalah di hati. Ini banyak orang salah. Kita ini terdoktrin dari kecil, kita tuh niat itu adalah menerjemahkan dari bahasa Arab itu kepada bahasa yang kita sukai, yaitu Jawa atau bahasa Indonesia. Nah, misalnya niatnya wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kadang kita pertama wudu di hati itu menerjemahkan lafaz itu. Itu sih boleh saja. Tapi bukan itu niat. Niat itu pokoknya sono kereta. Antum bertujuan untuk wudu, menghilangkan hadas karena Allah, mari. Tidak harus antum menerjemahkan saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Tidak harus diterjemahkan gitu. Ono konsep, ada tujuan kereta ning hati bahwa saya nih wudu bukan hanya cuci muka. Saya nih wudu untuk menghilangkan hadas fardu karena Allah. Bukan hanya cuci muka, cuci tangan. Enggak. Beda ya, kalau cuci tangan, cuci muka, cuci tangan tanpa ada niat kereta untuk wudu itu udah jadi wudu. Enggak hilang hadasnya. Cuci muka kok, cuci muka saja kok. Ya. Jadi ada kereta nih hati. Makanya kalau ada orang biasanya panjang banget, Allah, itu biasanya diterjemahkan itu. Ya, sebenarnya nggak gitu. Allah kereta, gitu. Mari. Allah panjang biasanya. Udah mari. Itu bisa terjemahkan. Saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat di waktu ada bukan kodok, jadi makmum karena Allah fardu. Itu diterjemahkan kan? Ya boleh, jadi niat juga sebenarnya. Kenapa? Ada kereta hati, tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Ya pasti jelasannya. Pokoknya menolak kereta. Aku ape mangan kayak gitu tuh, sama yang berdiri. Berarti sudah niat. Tapi aku ape mangan turu-turuan yang kamar, turun berdiri dan pergi ke dapur beranjak untuk ke Magicom, belum niat kan? Anak kereta itu, ya apa ya, pokoknya gitu dah, ya, feel call. Ada pun gimana Ustaz? Talafutnya apa? Wat talafudu hukumnya sunnah. Adapun mengucapkan niat, gimana maksudnya Ustaz? Usolli fardad duhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu kan talafut bin niyah namanya. Itu hukumnya sunnah. Tanpa baca itu sampean tidak apa-apa sholatnya. Namanya sunnah. Sunnah itu tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat jika pun ditinggalkan. Makanya kamu jangan suudon, karena kadang mengeri. Kok tidak mau usul di fardhu zuhur ya imam ya. Padahal baca itu sunnah. Yang paling penting yang di hati itu Allah ini aja. Saya sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah. Nanti ada bahasannya. Apa yang harus diniatkan minimalnya dalam kita sholat itu ada nanti. Apa saja harus disebut, zuhurnya, rakaatnya, apanya nanti ada. Kalau sholat sunnah gimana? Kalau sholat fardu? Ya, mabum ya. Kalau dalam spesifik urusan wudu, wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Adapun arti waktunya niat dalam urusan wudu adalah pertama membasuhnya bagian dari wajah. Ketika sampean menyentuhkan air untuk niat wudu itu loh, basuh wajah itu udah niat. Kerta ngerti, do iki lo niat, lo iki wudu aku iki. Aku niat wudu. Bukan, ya boleh. Sekali lagi saya boleh sampaikan ya. Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, boleh. Ya, boleh diterjemahkan begitu. Tapi kalau nggak udah diterjemahkan begitu, sama orang kerja nih, aku ki wudu aku ki untuk menghilangkan hadas fardu karena Allah. Ya. Harus ada menghilangkan hadas untuk menghilangkan hadas karena Allah. Waktunya kalau wudu adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi.
Terus di sini juga dibahas wa tartibu. Apa itu tertib? Alla yuqaddima udwan ala udwin. Tidak mendahulukan satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Urutnya. Urut sesuai ayat tadi. Karena apa? Bada'a bima bada Allah. Memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Dalam ayatnya Allah mengatakan wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum. Ya. Kalau kita bahas ayat itu sebenarnya ada faedahnya. Ada faedahnya apa? Di situ kan idza kuntum, enggak ada papan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perintah pertama, maka basuhlah wajah. Kemudian ada ataf di situ. Wa aydiyakum. Ataf ini ada huruf sambung antara satu kata dengan kata yang lainnya dimediasi dengan waw tadi. Wa aydiyakum. Ya. Ilal marafiq. Kemudian ataf berikutnya wamsahu, ada spesifiknya di situ huruf jar, biru usikum. Ketika ataf terus diselipkan huruf jar, maka yang sambung dengan huruf jar ini bermakna biru usikum ai ba'dur ra's. Ya. Ai ba'dun minar ra'si. Kalau diterjemahkan, kalau ditafsirkan. Ini ilmu nahwu ya. Ai ba'dun minar ra's. Dari situ kelihatan ayat ini perintahnya bukan seluruh kepala. Karena apa? Orang Arab tuh kalau ngomong sesuatu, kemudian sesuatu lagi disambungkan, sesuatu disambungkan, terus ada huruf jarnya. Huruf jar itu ba di situ. Biru usikum, maka biru usikum ini menunjukkan bahwa ai ba'dur ra's, ba'dun minar ra'si. Sebagian dari kepala itu sendiri, bukan keseluruhannya. Kalau misalnya wamsahu ru'usakum, maka seluruh kepala, karena tidak ada baknya. Ya. Wamsahu, tidak ada biru usikum. Wamsahu ru'usakum. Ya. Seperti fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ru'usakum, langsung gitu boleh. Ya. Tapi itu ayat yang sudah diisyaratkan oleh Allah bahwa wamsahu bi ru'usikum. Ini pembahasan tentang orang yang ngerti ilmu nahwu ya. Faslun. Nah, ini penting nih air ya. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Madunal qallatain wa katsirun. Al-qalilu madunal qallataini. Wal katsiru kullatani fa aktsara. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu. Al-ma'u qalilin, bukan qalilunnya. Karena ada alam ta'rif. Al-ma'u qalilin, fasal menjelaskan air sedikit, wa katsirin, dan air banyak. Sampean di sini sekarang memasuki satu tahapan pembahasan tentang air. Dalam air ini, dalam ilmu fikih air itu ada dua istilah, ada air sedikit, ada air banyak. Di sini jelaskan apa itu air sedikit, apa itu air banyak, dan hukumnya berbeda nanti. Penyikapannya berbeda, kemudian bagaimana dia bisa najis juga berbeda. Al-ma'u qalilin, air yang sedikit, wa katsirin, dan air banyak. Al-qalilu, adapun air sedikit, madunal kullataini, adalah air yang kurang dari 2 kullah. Ya. Madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Ya. Wal katsiru, adapun air yang disebut air banyak dalam istilah fikih,
Kullatani adalah air yang mencapai 2 kullah fa aktsara atau lebih. Kullatani adalah air yang mencapai 2 kullah fa aktsara atau lebih. Al-qalilu, air yang sedikit, yatanajjasu menjadi najis biwuku'in najasati karena kejatuhan najis. Saya terjemahkan bebas ya. Biwuku'in najasati dengan sebab kejatuhan najis fihi di dalam air tersebut. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Wal ma'ul katsiru, adapun air banyak, ya, la yatanajjasu tidak bisa menjadi najis kecuali illa. La yatanajjasu wal ma'ul katsiru, adapun air yang banyak, la yatanajjasu tidak menjadi najis illa kecuali idza taghayyara, ketika berubah, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Wal ma'ul katsiru, adapun air banyak, la yatanajjasu tidak bisa menjadi najis illa kecuali idza taghayyara, ketika berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Penting ini ya. Coba perhatikan. Ada yang disebut dengan air banyak, ada yang disebut dengan air sedikit. Ya. Apa itu air sedikit? Disebutkan di situ di halaman 7 paling bawah itu adalah madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Berapa Ustaz? 2 kullah. Kalau gampangannya itu sampean punya tangan segini. Ya. 1 dirok apa nih ya? Lupa, saya coba nanti saya baca. Segini panjangnya, lebarnya, tingginya, berbentuk kubus. Ya. Maka air yang memenuhi dari kubus tadi itu panjang, lebar, tinggi, kotak, persegi, kubus gitu, penuh dengan air, itulah 2 kullah. Sekitar berapa nih? 70 cm atau 80 cm. Ya. Ini berapa? 20 nih. Berarti 4 ini ya. Kayak gini. Ini juga sini. Itu disebut 20. Kalau literannya itu lupa saya. Bisa dia di Google itu nanti ya. Jangan sekarang, nanti dilihat 20 lah berapa liter. 500 liter kan? Lupa saya. Ya. Itu 2 kullah. Kalau air sedikit namanya air yang, kalau disebut air sedikit berarti dia air yang kurang dari 2 kullah. Wal ma'ul katsir, adapun yang disebut dengan air banyak, itu adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih. 2 kullah persis atau air yang lebih dari 2 kullah. Perhatikan di sini. Ya, al-qalilu di atas halaman 8, yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Ini penting nih. Ini akan berdampak besar sama kehidupan sampean. Ya, kalau nggak ngerti ini, aduh, kacar-kacir wis ibadah. Urusan air ini sensitif, sangat mendasar. Air sedikit ini bisa dikategorikan najis, disebut najis jika kejatuhan najis baik yang bisa terlihat oleh mata perubahannya atau tidak berubah. Ya.
Kita ada timba. Segini tok airnya kan, satu timba. Dua pula enggak. Sama kalau masuk jedingnya POM itu. Ya. Atau jedingnya Indomaret, ya ada bak sedikit tok air enggak 2 bola itu pasti sudah tidak mungkin 2 bola. Kalau sampai ukur gini, ya kurang. Gini mau tambah kurang mana yang sampai ini tok kan? Itu Mas. Ya, antum semuanya yang bilang kejatuhan 1 tetes saja dari air seni, air kencing najis. Sampai buat wudu. Meskipun di situ ini najis kan, kepala kambing sampai itu najis, wajah sampai itu najis. Tidak mengangkat namanya apa hadas kecilnya sampai wajahnya sampai jadi najis. Kalau sampean tahu betul bahwa orang yang masuk kamar mandi sebelum sampean itu airnya nyiprat ya, itu bak mandi. Karena apa? Air yang kurang dari 2 bola kejatuhan najis, berubah hukumnya najis. Bagaimana bisa dibuat air itu ditambah dengan air yang lainnya menjadi 1 dari 2 bola? Baru dilihat berubah nggak? Nggak berubah. Baunya gimana? Nggak. Rasanya tapi nggak polo deh rasanya. Warnanya gimana? Nggak berubah. Suci kok. Set ada air 1 timba. Yakin habis mau aku nguyu kecipratan atau nguyu luput set kena ngono ya. Najis berarti najis. Sampean sok nang bak mandi yang gede. Mun sampean aduk gini. Ih ono uyu kan ndak wis. Aduk gini terus lihat berubah apa enggak? Enggak berubah. Warnanya, rasanya, baunya suci itu semua. Kalau air yang lebih dari 2 bola, al-ma'ul katsir, air yang disebut dengan air banyak, itu bisa najis jika berubah dari salah satu baunya, rasanya, atau warnanya. Mohon maaf ya, tahu tainya kuda atau kotorannya kuda, kotorannya sapi, itu kan namanya celetong kalau orang Jawa itu kan agak hijau. Les kami ini malburah ini baunya masjid itu mungkin bisa jadi merubah warna, ya enggak? Najis. Anu gede Zat, aku melbunan jedenge ngadeg ini gak toto ya Zat, sirahku Zat lebar juga Zat, tapi ada orang iseng ngambil kotorannya kuda belum mau diaduk, berubah warnanya jadi kehijauan, najis. Kenapa? Meskipun lebih dari 2 bola kalau dia berubah menjadi najis, wudu, jangankan wudu, kena bajunya sampean buat sholat najis. Kena bajunya sama ini najis. Ya. Gimana Ustadz kalau biasanya di masjid itu kan ada kayak kolam gitu ya. Kalau Jumatan biasanya berubah warnanya. Yakin enggak sama itu kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis? Enggak yakin. Enggak tahu ya, bukan enggak yakin, enggak tahu. Paham sampean? Ada kan di masjid-masjid Mas dikasih kayak kolam renang itu loh. Biasanya kalau cerdas takmirnya itu segini ya. Kemudian air untuk agar orang tidak terlalu dalam betisnya segini tok betisnya, maka dia dikasih bersih. Tapi ke bawahnya dalam. Tujuannya apa? Tujuan airnya itu agar lebih dari 2 bola. Itu yang main kalau cerdas berpikir, "Opo sih kok dikek wesi, tunis sore wesi ku sih menjeru nemen." Iya enggak? Pernah lihat sama? Tujuannya apa? Tujuannya agar airnya itu lebih dari 2 bola. Kalau cuma segini tok, 1 jengkal tok kan, sampai ini tok orang betis, itu kalau cuma segini tok kan kurang dari 2 bola itu, tipis kan. Maka berubah tidak berubah kena najis, najis. Ya. Tapi kalau ke dalam itu maka lebih dari 2 bola sudah. Karena banyak ke dalamnya airnya, kan nyambung jadi satu. Kalau sampean tidak yakin betul bahwa berubahnya gara-gara sesuatu yang najis, maka itu tetap suci. Tapi kalau sampean tahu ada tanda tetangga saya, Ustaz, mari kejeblok nang kandangnya sapi nang masjid, mari gosok-gosok nang itu, Ustaz. Oh, kambing. Apa sih nyebutnya orang sini tuh? Ya itu dah mau masuk masjid biasa ada genangan air di depan. Digosok-gosok kok berubah najis. Orang lewat situ masuk masjid najis semua lantai masjid dan najis semua.
Kenapa ulama itu kok buat kayak gitu? Agar ya yang masih dari rumahnya kotor misalnya bisa bersih. Ataupun kalau najis tidak berubah, nggak najis airnya dan kakinya bisa suci. Misalnya saya ya masuk kamar saya itu kan banyak pempes macam-macam, sering jatuhan di situ. Makanya saya kalau udah sholat pakai sendal keluar itu udah tenang di sini. Atau anak saya tuh di lantai itu nguyuh apa, kan tidak terlihat, tapi kalau kena basah maka menjadi najis kaki saya. Kemudian saya bawa ke masjid, saya cemplung nang gini tadi genangan air itu, kan tidak bisa merubah warna, cuma nempel munut toh kan, cuma air cuma lantai yang kena najis, karena saya basah ikut najis juga, maka suci dah. Saya ngangkat kaki saya dari air itu suci sudah kaki saya. Tidak perlu basuh dulu. Biasanya itu ada di ujung paling sebelum menyentuh masjid itu sendiri, ya. Dibuat gitu biasanya. Orang Masjid Muhammadiyah pasti tidak ada juga. Kalau dulu kan kita membedakan Masjid NU sama Muhammadiyah itu ada apa? Jedor ya kalau kita nyebutnya. Karena ada genangan air itu. Kalau nggak ada itu biasanya masjid yang bukan masjidnya NU biasanya. Ala kulli hal itu hanya inisiatif dari ulama kita. Ya. Tapi kalau sampai bertanya-tanya apa gunanya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, saya ulangi ya, air kalau kurang dari 2 kula kena najis sedikit, sak tetes ya, najis. Semuanya najis air itu. Kemudian kalau dia tuh air banyak Ustaz, dilihat dulu berubah apa enggak. Kalau berubah najis, kalau enggak berubah enggak najis. Ustaz, aku ketok Ustaz dengan mata saya sendiri. Tadi ada anak kecil ke masjid, berdiri di bak masjid yang lebar banyak itu, nguyuh. Kami lihat berubah apa enggak? Enggak berubah Ustaz. Warnanya enggak, baunya enggak, rasanya apa tadi rasanya enggak? Tidak berubah, karena najis tuh hukumnya tidak najis. Jadi sampean harus punya ini, sampean tulis besar-besar di hati sampean. Suci belum gimana ya? Bersih belum tentu suci. Kalau suci hampir bisa dipastikan sudah bersih. Lantai ini bersih. Tapi apa ada najis kering? Misalnya ada anak kecil, anak saya misalnya kencing di sini, sudah kering, kemudian disapu bersih kan? Kemudian sampean naik di sini dengan kaki yang basah, maka sesuatu yang sudah kering dari najis kena ketemu basah, maka itu najis. Bersih tapi tetap najis. Ya. Ustaz, gimana cara mensucikan masjid atau musola atau rumah di tengah-tengah Ustaz? Misalnya di sini, pojok sini ya. Di sini ini ada kotorannya ayam. Gimana caranya? Ya. Apa ada nanti ya najis? Kalau ada jangan dijelaskan sekarang. Kayaknya ada di belakang. Oh ada. Ya itu najis salah satu nanti dah. Ya. Enggak perlu digambar kabeh sak ruangan ini enggak. Ya. Saya kasih bocoran saja. Ditisui ya. Sampai ainun najasanya. Apa ainun najas itu? Benda yang najis yang berupa taiknya, kotorannya ayam itu hilang, saya buang. Tangan sampean kan najis, bersihkan tangan sampean dengan basuhan, suci tangan sampean. Kan sudah keringnya. Siram wis air. Ya Allah, setengah gelas itu loh. Gelas aqua pokok basah tok wis. Kemudian sama tisui lagi. Suci sudah. Kalau orang awam biasanya digambar sak masjid, Allah, kesel-keseli. Ya oleh banyak pahalanya jadinya. Ngopal dari sak masjid. Kalau 1 titik ya, kayak taiknya ayam kan 1 titik. Kalau mencapai misalnya anak sampean yang ngompol di situ kan beberapa tehel kan. Tehel ini dielap ya sampai kain, ya. Kemudian disiram. Biol. 1 canting gitu. 1 seur itu biol. Dibiarkan dah, biar kering, suci gitu. Atau dilap dengan, tapi lapnya suci. Ya, kainnya harus suci.
dihabiskan airnya, biar kering lantai, suci dah. Tidak harus digamyo dari sana dikeluarin ngono. Oh, kalau di depannya imam itu gimana teman? Jadi sama masjid ngepelangan, harus keluar airnya keluar. Susah. Ya, kalau tak suci gitu. Penting ini najis. Karena apa? Sampai bisa tidak sah sholat. Karena apa? Sholat memerlukan baju yang suci, badan yang suci, dan tempat yang suci. Kalau tidak gitu, tidak sah sholat. Sudah seperempat kan? Allah alam bisawab. Ini saya mau baca Mujibatul Ghusli dulu. Besok dah. Saya ingatkannya, sampai baca di rumah, diulang, dibalen-balen. Dan saya berharap sampai nyatet. Nggak boleh nggak nyatet. Ya. Yang hari ini belum bawa tulis apa? Kalau nggak harus punya kitab, sampai baca poin-poin dari saya, catat. Ya, kalau sampai kesulitan untuk menerjemahkan di sini. Ya. Yang penting apa? Itu air sedikit, air banyak. Jadi sampai taklim ada dapatnya nanti. Belikan buku khusus. Kalau yang kayak gini biasanya buku agenda itu kayak 25.000, bagus. Ya. Salah satu murid yang perhatian dengan taklimnya, dengan gurunya, biasanya dikasih tanggal 11 Ramadan, ma'a ustaz siapa, bersama ustaz siapa, pembahasannya fikih. Nanti sampean bisa loh itu dibagi, di-share sama orang lain, sama ngisi pengajian, atau sama minimal ngajari anak istri. Istri ini kalau diajarin ada sungkannya teman. Tidak diajarin lama. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ketemu besok ya. Sampai الحمد